Siang, Bu. Selamat siang Bapak, silahkan duduk. Ya, kasih. Selamat siang, Bu. Siang Pak, silahkan duduk. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, baik. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang Bapak berikan berdua. Jadi saya sampai di sini. Dan saya juga berterima kasih karena Bapak berdua telah bersepakat untuk memilih saya sebagai mediator. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu ya Pak ya. Nama saya Anita Fitria. Saya adalah mediator yang telah memiliki sertifikasi Pak, dan Bapak berdua bisa memanggil saya Anita. Baik, sekarang kita perkenalan pada Bapak terlebih dahulu. Bapak namanya siapa? Saya Rocky, Bu. Bapak Rocky ya. Sehari-hari di mana Pak? Saya wira swasta. Wira swasta. Untuk Bapak? Saya Tata, Bu. Bapak Tata ya. Ya. Sehari-hari? Saya lagi belum ada kegiatan saat ini. Belum ada kegiatan. Baik. Sebelum kita memulai pembicaraan permasalahan ini, Pak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Pak, apa itu mediasi dan peran saya sebagai mediator di dalam mediasi ini. Baik Pak, mediasi itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ya Pak ya. Di mana mediasi adalah salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Dan saya sebagai mediator adalah berperan hanya untuk memfasilitasi Bapak untuk berdialog. Saya tidak akan memihak karena saya berperan netral ya Pak. Saya tidak akan memihak kepada Bapak Rocky maupun kepada Bapak Tata. Baik, seperti itu ya Pak ya. Sebelum kita memulai Pak, kita akan membuat tata tertibnya terlebih dahulu Pak, biar mediasi kita kondusif. Bagaimana Pak? Ada anjuran Pak untuk tata tertib yang mau dibuat? Jangan, Ibu aja. Ibu kan Ibu udah aja, biasa. Bu. Kita ngikut aja, Bu. Baik. Tata tertibnya begini ya Pak ya. Yang pertama adalah jika salah satu pihak sedang berbicara, pihak lain tidak boleh menyela. Jangan menggunakan kata-kata kotor atau hinaan. Jangan melakukan kontak fisik. Jangan membawa barang-barang senjata tajam di dalam ruangan. Baik Pak. Dan ini juga yang paling penting Pak, karena kita mengkedepankan tentang kerahasiaan, jadi tolong jangan merekam. Sepakat Pak untuk tata tertib itu? Iya, sepakat. Baik. Biar nanti Pak di dalam proses mediasi Pak, jika kita tidak mendapatkan kesepakatan atau deadlock, saya akan menggunakan kaukus ya Pak ya. Kaukus itu adalah dimana saya akan berbicara kepada para pihak satu persatu Pak, tanpa dengan pihak yang lainnya. Contohnya seperti ini Pak, saya berbicara kepada Bapak Rocky tanpa adanya Bapak Tata. Begitu juga saya akan berbicara kepada Bapak Tata tanpa Bapak Rocky. Ya Pak ya, dengan waktu keseimbangan yang sama. Contohnya saya akan memberikan kepada Bapak Rocky 1 jam, saya juga akan memberikan kepada Bapak Tata 1 jam. Begitu Pak. Sudah jelas Pak? Jelas. Baik. Berarti kita bisa memulai untuk pembicaraan permasalahan ya? Ya, Bu. Bisa Pak? Boleh ya. Baik. Untuk Bapak Rocky terlebih dahulu, bisa apa saja yang mau disampaikan? Jadi begini ya Bu, Singkat aja, Bu. Sebenarnya saya dengan Pak Tata ini udah kenal dari kecil dan juga teman sekolah. Baik. Nah, singkat ceritanya, Pak Tata membutuhkan modal buat usaha. Dan saya memberikan sejumlah uang sebesar 600 juta untuk modal usaha. Nah, waktu itu Pak Tata sempat mengembalikan ke saya 100 juta. Ya berhubung sudah kelamaan Bu, kalau nggak salah ya sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun Iya, lebih. 2 tahun 2 bulan lah tepatnya Bu. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Ya. Nah, berhubung saya juga butuh, sedangkan saya menghubungi Pak Tata susah untuk dihubungi, baik lewat telepon juga susah. Saya datangi ke rumahnya selalu nggak ada. Saya menanyakan ke saudaranya pun bilangnya tidak tahu. Ya, akhirnya saya melaporkan Pak Tata yang berwajib. Nah, jadi saya pengen secepatnya
ini diselesaikan. Kalau saya sih berharap uang saya kembali Bu, gitu. Baik, Seperti baik, itu. baik, baik. Berarti Bapak Rocky ini meminjamkan uang kepada Bapak Tata Betul. 600 juta Betul. dan sudah ada pengembalian 100 juta begitu Pak. Betul. Dan Bapak Tata tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui gitu ya Tidak Pak. bisa. Jadi akhirnya Bapak di telepon juga melaporkan. susah Bu. Oke, Bapak melaporkannya ke Polsek Bu. Polsek dengan dasar hukum apa Bapak? Ya saya melaporkan dengan dasar penggelapan Bu. Penggelapan. Betul. Baik, baik, baik. Dan Bapak membutuhkan pelunasan hutang itu sifatnya ya Pak? Karena Betul. Bapak membutuhkan uang Betul. itu ya Pak? Ya karena kan udah lama juga Bu, gitu kan. Dan saya lagi butuh. Baik, baik. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Ya nggak ada sih cukup Bu. Baik. Sekarang Bapak Tata, ada yang mau disampaikan Pak Tata? Iya, kalau dari saya Hmm. paling saya hanya menambahkan sih Bu. Oke. Ya memang betul saya ada pinjam uang sama Pak Rocky sebesar 600 juta dan saya sudah ada pengembalian 100 juta. Nah, saya juga mau koreksi tuh yang tadi Pak Rocky sampaikan. Pak Rocky kan bilang saya susah ditemuin. Enggak Bu, sebetulnya enggak susah ditemuin gitu. Karena terakhir kali saya temuin Pak Rocky pun saya juga sudah ceritakan sama Pak Rocky. Baik, menceritakan tentang keadaannya. Karena terus terang saya juga bukannya saya yang ya kasar gitu. Intinya adalah saya juga sedang dapat musibah Bu. Jadi uang usaha tersebut itu dibawa kabur sama kawan saya, gitu loh. Dan saat ini ya saya bilang sama Pak Rocky, nggak apa-apa, saya tetap tanggung jawab sama Pak Rocky, itu urusan saya. Nah, saya sampaikan ke beliau saat ini untuk mengembalikan uang beliau, saya sedang memasarkan ada aset saya rumah Bu. Bapak punya aset rumah. Ya, saya ada aset rumah yang saat ini sedang saya pasarkan. Oh, sudah dipasarkan sama Sudah Bapak? saya pasarkan dan itu pun saya sampaikan ke Pak Rocky. Cuman hingga saat ini mas saya masih belum punya pembelinya Bu. Oh, belum ada yang mau beli gitu ya Pak? Iya, gitu loh, sehingga itulah yang menyebabkan saya nggak enak sebetulnya sama Pak Rocky, mau nemuin juga gimana ceritanya, karena saya masih belum ada kabar bagus buat beliau. Karena terus terang ya saya sama dia kan kita sudah sama-sama kenal Bu, saya kenal keluarganya, saya kenal orang tuanya, begitupun Pak Rocky gitu loh, kenal keluarga saya, kenal orang tua saya. Ya gitu. setidaknya kalau gampang diangkat lah Bu. Mohon maaf Bapak Rocky, kita harus mengingat tata tertib kita ya Pak. Kita harus saling menghormati biar kita sama-sama enak gitu mendapatkan solusi. Baik. Ya itu kan tadi, bukannya saya nggak mau angkat telepon, bukannya nggak mau nemuin, karena saya masih belum ada jalan keluar gitu loh. Tapi apa yang saya sedang upayakan kan saya sudah sampaikan ke Pak Rocky waktu itu gitu loh. Saya sedang menjual aset saya. Gitu sih Bu. Baik. Betulnya. Jadi sebenarnya Bapak Tata sudah mau mengembalikan, tapi karena kondisinya juga saya tidak bisa ya Pak untuk pengembaliannya karena Bukannya tidak bisa Bu, bukannya tidak bisa. Karena masih belum laku. Iya, karena aset rumah belum ada yang membeli. Benar begitu Pak ya. Iya. Untuk aset rumah Bapak dengan harga berapa Pak penawarannya Pak? Sebetulnya saya sudah jual murah Bu. Saya Bapak sudah jual murah. Saya sudah jual jauh di bawah pasaran. Saya pasarin 450. 450 dengan padahal sebetulnya pasaran saat ini itu di sana sebetulnya 600 itu masih bisa gitu loh. Baik. Berarti pengembalian itu Bapak menunggu penjualan rumah, benar? Iya, saya menunggu penjualan rumah gitu loh. Dan kan masih ada sisanya. Kalau misalkan pun rumah itu laku, saya juga udah sampaikan ke beliau, paling nanti sisanya saya coba nyicil deh gitu. Karena kan tinggal 50 juta. Tapi kan saat ini ya karena semuanya belum ada ya, jadi semua dianggap omong kosong kan sama Pak Rocky jadinya gitu. Benar. Baik, bagaimana Bapak Rocky?
solusi dari Bapak Tata sebenarnya itu solusi itu sudah pernah diceritakan kepada Bapak Rocky dan Ya. Bapak Ya bagaimana betul tanggapan? Bu, emang pernah cerita ke saya waktu itu dia mau jual aset rumahnya. Nah, ya sampai kapan gitu Bu kalau nggak baik. dibayar. Sedangkan saya kan butuh uangnya Bu. Gitu. Nah, jadi kalau hemat saya sih ya udah selama ini kan dia ada kendaraan Bu, gitu kan. Ya, kenapa nggak dijual mobilnya? Nah, aset gitu. ya. Iya. Aset mobil. Nah, kalau hemat saya sih ya gimana kalau mobilnya saya tarik saja, gitu kan. Solusi dari Sebagai- Bapak. Iya, sebagai pembayaran, Hmm. gitu. Sekalian nanti sambil nunggu jual rumah, gitu. Nah kalau jual rumah kan lama Bu. Iya, dengan keadaan kayak gini juga siapa mau beli rumah gitu kan. Nah kalau mobil kan jualnya cepet gitu. Nah kalau mobilnya dibeli sama saya senilai ya 100 juta gimana gitu kan. Nah sisanya ya sambil nunggu dari penjualan rumah gitu. Baik-baik, Bapak Rocky sudah punya solusi ya Pak Nah ya terus untuk itu gimana? untuk mobil Bapak Bapak mau jual cepat. Betul. Betul Pak, karena Bapak juga membutuhkan uang itu Betul, secepatnya. Benar. betul. Untuk aset rumah masih bisa menunggu begitu Pak atau? Ya kalau nunggu rumah kan kelamaan gitu Bu. Ya yang secepatnya dia punya kendaraan ya udah aja mobilnya saya ambil gitu. Tapi dengan harga 100 juta gitu. Baik-baik. Aset mobil Bapak beli ya Iya. dengan harga 100 juta. Bagaimana Bapak Tata Bapak Rocky memiliki solusi bahwa aset mobilnya Ya kalau bakal mobil kan terus terang saya pakai ya Bu ya. Bukannya maksudnya mobil kan satu-satunya kaki saya ibaratnya ya kan untuk mencari peluang-peluang gitu kan. Kalau mobilnya ditarik sama Pak Rocky ya nanti saya gimana cari peluangnya dong. baik, Ya kan? baik. Gitu. Eh, Ya kalau misalkan ini gimana coba kalau Pak Rocky kita balik deh situasinya, maksud bukan kita balik, saya tawarkan terbalik deh. ya. Gimana kalau rumahnya Pak Rocky yang ambil gitu kan. Nah nanti kekurangan 50 jutanya ya saya cicil Baik. gitu. Berarti Bapak punya solusi untuk menjualkan aset rumah Bapak ke Bapak Rocky ya dengan harga 450, benar Pak? Iya, kalau Pak Rocky ini ya, mendingan harga itu begitu aja, nanti 50 juta sisanya Sisa 50 juta saya cicil gitu. cicil sampai Saya sampai saya dapat usaha Bu. gitu Sampai ya. kapan ya lagi Bu? Maaf Bapak, maaf. Kita harus menghormati ya Pak tata tertibnya Pak ya. Ya habis hanya itu Ya, solusi ya. dari saya gitu loh. Iya. Gimana Biar Bapak? cepat beres. Baik. Gimana Bapak Rocky? Karena kan saya juga nggak enak kalau misalkan Ya udah gini aja Bu. Mhm. Ini maaf ya Bu ya. Hmm. Ini ya saya coba kasih ini solusi ya Bu ya. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya oke saya beli rumahnya, tapi kalau dengan harga 450 berat buat saya Bu. Sedangkan saya butuh kalau dengan harga segitu belum nanti renovasi gitu kan rumah tersebut. Saya udah tahu rumahnya gitu Bu. Ya masih banyak yang harus saya betulin gitu untuk renovasi rumah itu. Kan apalagi penjualan juga lama saat ini untuk jual aset rumah. Nggak apa-apa saya beli rumah itu dengan harga 400 juta. Tapi yang sisa 100 juta lu kan bisa jual mobil gitu kan. Nah, ya kamu yang jual tapi saya nunggu uang 100 juta dari hasil jual mobil itu, jadi kamu bisa nanti ganti mobil yang lebih murah gitu. Baik. Berarti untuk mobil Bapak sepakat ya kalau Betul. misalnya Bapak Tata yang bakal mengurusi mobil aset mobil itu ya. Ya, Dan kalau untuk gitu rumah? gimana? Untuk rumah Bapak mau membeli tapi tidak dengan harga segitu, benar Pak? Betul. Dengan harga berapa? 400. 400 Saya juta. 400. 400 juta. Baik. Bagaimana Bapak Tata, Bapak Rocky punya solusi untuk mobil bisa Bapak gunakan dan untuk rumah Bapak Rocky mau membeli tapi dengan harga 400 juta Pak. ya udah kalau memang seperti Baik. itu, kalau Pak Rocky ya sudah nggak apa-apa biar cepat selesai deh Bu. Iya. Biar cepat selesai. Iya. Ya tapi kalau untuk mobil Kan bisa ganti lebih paling- murah. ya tapi kan butuh waktu. Iya. Paling kasih saya waktu 3 minggu kali ya Pak.
kasih waktu 3 minggu untuk menjual ya. Waktu 3 minggu untuk menjual ya. Ya. Berarti untuk rumah Bapak sudah sepakat ya Pak? Untuk Iya, Bapak sudah. Rocky Yang penting dengan harga 400 juta ya Pak? ya sudah. Baik. Bapak Rocky, bagaimana Bapak Tata akan memberikan rumahnya dengan harga 400 juta, setuju? Dan untuk mobil membutuhkan 3 minggu Pak untuk pembayaran lunas ke Bapak. Secara cicil atau Saya lunas? nggak mau kalau cicil, saya maunya lunas. Iya. Gitu. Bagaimana Ya, Pak? sudah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi rumah dibeli sama saya dengan harga 400, yang 100 juta saya nunggu 3 minggu dari hari ini sesuai nanti dari hasil penjualan mobil. Baik. Berarti sepakat Pak, rumah dibeli dengan Bapak Rocky, untuk mobil sepakat juga untuk 3 minggu tapi tidak mau dicicil secara lunas dari waktu yang waktunya dari yang sekarang Pak, sepakat atau ya dari sekarang 3 minggu ke depan berarti Bapak harus melunasi 3 minggu itu. Bagaimana? Ya sudah Bu. Setuju Pak ya? Baik. Berarti rumah seharga 400 juta akan dibeli oleh Bapak Rocky. Untuk aset mobil akan diurus sama Bapak, penjualannya benar Pak? Betul. Dan memberikan waktu 3 minggu untuk pelunasan kepada Bapak Rocky. Oke. Benar? Iya. Dan untuk biaya moderator akan dibebankan kepada Pak Rocky. Saya lah. Pak Rocky Bu. Saya nggak punya duit lagi kan Bu. bagaimana Ya udah, Pak? nggak apa-apa Bu. Baik, kepada Bapak Rocky ya. Baik, ini saya bikin perjanjian kesepakatan ya Pak ya. Tolong ditandatangani. Bapak Tato tolong ditandatangani di sini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Untuk perjanjian kesepakatan ini saya akan tuangkan ke akta perdamaian, dan akta perdamaian itu akan saya daftarkan ke pengadilan negeri. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan saya senang sekali karena kita telah bersepakat sama-sama menemukan yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang.